البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, al-haditsu tis'un ba'da samanimi'ah, 890. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lamma khalaqallahu ta'ala Adama sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah al-haditsu al-hadi wa tis'un ba'da samanimi'ah, 891. Iya, tadi sudah. Wa an Abi Umarata Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, dari Al-Bara bin Azib, qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk melakukan 7 perkara. Iyadatil marid, menjenguk orang sakit, wa tiba'il janaiz, mengikuti jenazah, wa tasmiyatil atis, dan yaitu mengucapkan yarhamukallah untuk orang yang bersin, wa nasrid dhaif, dan menolong orang yang lemah, wa aunil mazlum, juga membantu orang yang teraniaya, wa ifsya'is salam, mengucapkan salam, menebarkan salam, wa ibraril qasam, dan memenuhi sumpah. Muttafaqun alaihi wa hadza lafdhu ihda riwayatil Bukhari. Salah satu dari riwayat Bukhari. Diberi catatan kaki oleh Syekhuna Yahya, memang dia muttafaqun alaihi kecuali yang di antara 2 tanda kurung, yaitu ad-dhaif wal aun. Ya, kalau dalam riwayat yang lain adalah wa nasril madlum, bukan nasril dhaif wa aunil madlum. Baik. Di sini hadisnya datang dari sahabat Ansori, yaitu Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, Abu Umar, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, walaupun bukan 6 yang paling banyak. Beliau bercerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk melakukan 7 perkara. Kenapa tidak ada sholat, zakat, haji atau semacam itu? Dijelaskan oleh Al-Khattabi rahimahullah, memang ini bukan pembatasan, perintahannya 7 bukan, tapi 7 perkara yang terkait dengan hak-hak kaum muslimin. Dan juga telah dijelaskan di dalam usul fikih bahwasanya apa itu laqab laisa lahu mafhum, bahwasanya sekedar nama atau sekedar lafaz atau istilah tidak memiliki pemahaman. Dalam artian Nabi memerintahkan kami 7 bukan berarti hanya 7, tapi suatu ketika mungkin tatkala sedang khutbah atau muhadharah atau di suatu majelis nasihat yang lainnya, Nabi menyebutkan 7 tanpa membatasi, dan boleh jadi ada hak-hak yang lain, ada juga perkara lain, tapi dibahas di kesempatan yang lain. Jadi sekedar menyebutkan angka itu bukan sebagai pembatasan, tidak ada mafhum berkebalikan. Baik, sekarang apa saja? Ada beberapa perselisihan periwayatan yang kita ambil sekarang yang di hadapan kita ini. Bi'iyadatil marid, menjenguk orang sakit. Marid wazan fa'il, yaitu man bihi maradun au waja'un au alam, orang yang memiliki marad, yaitu sakit, alam, rasa sakit, wajah. Ini hampir sama istilah-istilah itu. Kapan seseorang dikatakan marid? Idza kharaja an halatil i'tidal, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Dikatakan sakit adalah apabila dia keluar dari keadaan kesetimbangan. Ini tentunya dilihat dari ghalabahnya, yaitu secara dominan. Tak ada seorang pun dari kita yang sehat 100%. Tapi kalau zahirnya aktiviti seperti biasa, nampak sehat, dihukumi dia orang sehat. Tapi kalau menghalangi aktiviti dia, menghalangi dia dalam mengerjakan rutinitas dia dan seterusnya, dikatakan oh ini sakit.
Nah, kalau sampai istilah marid memang itu yang sampai menyebabkan dia terhalang dari beberapa aktiviti dia karena badan yang melemah dan sebagainya. Adapun kalau sekitar sakit-sakit biasa yang tidak sampai menghalangi aktivitas dan seterusnya tidak dikatakan marid, tapi bihi marad, yaitu sekedar ada penyakit itu ada. Kemudian orang yang sampai istilah marid, jadi istilah marid bukan sekedar ada penyakit di badannya, tapi sampai mengeluarkan dia dari situasi setimbang. Baik. Kemudian orang yang sakit al-marad madhonatu dha'af wal ajz, bahwasanya yang namanya sakit itu adalah situasi yang disangka atau kemungkinan besarnya menyebabkan timbulnya kelemahan. Bahkan boleh jadi kalau tolal marad, kalau sakitnya itu panjang, akan membawa kepada ya'as, yaitu keputusasaan, putus harapan, jiwa semakin melemah. Makanya orang-orang yang situasinya seperti ini, muslimin yang lain wajib untuk segera bertindak, wajib untuk segera melakukan sesuatu. Di antaranya apa? Yang disebutkan di sini iyadatul marid, yaitu menjenguk orang yang sakit. Untuk apa? Untuk jabrul khatir, yaitu untuk menopang perasaan dia. Jangan sampai dia kesepian, akhirnya didatangi syaitan, akhirnya berputus asa dari rahmat Allah. Atau boleh jadi seperti yang banyak terjadi di negara lain, di tempat-tempat kristenisasi itu, Tansyria. Orang yang sakit memang dicari untuk kemudian diberi bantuan banyak. Akhirnya pindah agama, tukar akidah. Akhirnya kemana? Na'udzubillah, boleh jadi akan kekal sakitnya di dalam neraka nanti kalau mati dalam keadaan murtad. Cuma muslimin memang diwajibkan untuk segera menolong saudaranya. Sebagaimana kita ingin ditolong, mestinya kita menolong saudara kita. Sebagaimana kita suka kalau kita sakit kita dijenguk, demikian pula kita hendaknya mengusahakan kalau tidak ada udzur syar'i untuk menjenguk saudaranya yang sakit. Baik. Disebutkan oleh Al-Khattabi rahimahullahu taala bahwasanya perintah ini ada dua kemungkinan. Sifatnya istihbab, yaitu mustahab, tapi mustahab yang polanya adalah sunnah muakkadah, dan boleh jadi sampai tingkat wajib. Wajibnya adalah wajib kifayah, kifai, bukan setiap orang, tetapi kalau beberapa orang sudah melakukan, maka insya Allah ini sudah gugur kewajiban. Secara umum Al-Khattabi condongnya adalah kepada yaitu sunnah muakkadah. Tetapi kalau sakitnya itu menyebabkan si pesakit itu munqati, yaitu terputus hubungan dari yang lain-lain, mungkin tak ada yang membantu atau tak ada yang mengurusi, maka ini menjadi fardu atas kaum muslimin, tapi fardunya fardu kifayah. Kalau sudah dibantu oleh sebagian orang yang mencukupi, maka yang lain tidak terkena dosa. Dan di dalam perkara-perkara seperti inilah, kata Al-Khattabi, kaum muslimin dijanjikan mendapatkan pahala yang banyak dan ganjaran yang utama. Ya ma'ruf, hadis tentang apa? Iyadatul marid. Innal muslima idza ada akhahul muslim madama fi khurfatil jannah ay janaha hatta yarji. Sesungguhnya seorang muslim jika dia menjenguk saudaranya muslim yang lain, maka dia akan terus-menerus berada di buah-buah surga yang sudah masak, yang tinggal dipetik. Ini pahala dia sehingga dia pulang. Maksudnya adalah yaitu semakin lama dia menjenguk dan semakin sering dia menjenguk, maka semakin besar peluang dia untuk mendapatkan kebun-kebun surga nantinya, buah-buah surga di kebun-kebun itu. Baik, demikian pula dalam hadis yang hasan li ghairi, orang yang menjenguk orang sakit maka derajatnya akan diangkat oleh Allah Ta'ala, dan juga apa? 1000 malaikat atau bahkan lebih bersolawat untuk dia dan seterusnya. Telah disebarkan itu ya dulu terjemahan dan catatan kaki untuk kitabnya Syekhuna Abu Amr Al-Hajuri tentang masalah keutamaan menjenguk orang sakit dan adab-adabnya. Kemudian yang kedua, wattiba'il janaiz, mengikuti jenazah. Ini juga fardu kifayah karena ini adalah hak muslim.
Sebagaimana dia berhak dihormati tatkala hidup, dia juga berhak untuk dihormati tatkala dia meninggal dunia. Dengan cara diantaranya adalah jenazahnya itu diikuti. Ini adalah mimba bitaghlib, yaitu biasanya di belakang, jenazah di depan, yang lain-lain di belakang. Tetapi hadis-hadis yang lain menunjukkan orang yang mengiringi jenazah itu boleh memilih, boleh di hadapan, berarti dia mungkin sebagai apa istilahnya, sebagai eskortnya untuk membuka jalan barangkali atau dan semacam itu, agar orang-orang tidak menghalang jalan misalkan. Dan boleh juga polanya adalah pola mengiringi, yaitu di samping kanan, samping kiri dan sebagainya. Terutama yang memikul jenazah jelas dia mengiringi. Yang ketiga boleh di belakang, yaitu yang sering kebanyakan muslimin jelas di belakang, bukan di depan. Baik, maka dikatakan ittiba, yaitu mengikuti. Ini sebagai bentuk penghormatan sampai ke tempat peristirahatan dia di pekuburan itu. Ini adalah hak dia. Dan di dalamnya ada hikmah yang banyak. Hikmah dari sisi pahala, pahalanya adalah mendapatkan pahala sebesar qiraat, 1 qiraat, yaitu 1 gunung Uhud, atau bukit boleh jadi lebih besar dari gunung Uhud. Kalau sampai dia mengurusi jenazah itu dan dan juga menyolatinya sampai dia ditanam, maka pahalanya adalah 2 qiraat. Ini pahala yang besar sekali. Hikmah yang lain adalah mengingatkan orang-orang, kali ini engkau mengiringi jenazah, boleh jadi besok jenazahmu yang akan diiring. Kali ini engkau lihat dia mati, boleh jadi besok orang-orang melihat dirimu mati. Kali ini engkau mengurusi kain kafan dia, boleh jadi besok-besok kain kafanmu lah yang diurusi. Nah, ini sebagai peringatan, setiap orang pasti akan merasakan kematian. Ini sebagai pengingat. Engkau sekarang masih tertawa, masih main-main, masih menganiaya orang, padahal boleh jadi sekarang kain kafanmu itu sedang dirajut, sedang dianyam, sedang dipintal, boleh jadi, dan seterusnya. Ini sebagai pengingat. Baik. Karena kebanyakan orang yang menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari Shiratul Mustaqim, fitnahnya adalah karena fitnah dunia. Mungkin ada fitnah syubhat, tetapi syubhat biasanya tidak bersendirian, dia akan dikuatkan oleh syahwat. Ikut-ikut sana lebih baik, duit lebih banyak, dukungan lebih banyak, populariti lebih banyak. Itu syahwat ikut masuk selain syubhat. Makanya diingatkan, mau kemana pun sebentar lagi kau akan mati dan meninggalkan harta itu semua. Diingatkan agar tetap istiqomah. Makanya termasuk dari wasiat yang diriwayatkan dari Umar dalam cincin beliau, apa itu yang sanadnya boleh dihasankan, hasan li ghairi, minimal kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat. Nah, dengan itu orang jadi zuhud, jadi ingat diri dan seterusnya. Yang ketiga wa tashmitil atis. Iya, ada bak ya, tasmitil atis, betul. Kalau yang riwayat lain yang itu adalah marfu tasmiyatu, tapi ini yang tasmiti. Tasmitil atis, yaitu mengucapkan yarhamukallah kepada untuk orang yang bersih. Kenapa dikatakan tasmid? Boleh jadi kata para ulama karena untuk membatalkan atau menggagalkan tipu daya setan, yang mana setan ingin manusia itu dalam keadaan sakit, dalam keadaan lalai. Tapi kalau kita doakan untuk dia yarhamukallah, maka ini membuat dia merasa sial, membuat setan itu kecewa, usaha-usaha dia jadi gagal dan seterusnya. Tapi ini untuk siapa? Dijelaskan oleh Al-Khattabi rahimahullah, untuk orang yang mengucapkan alhamdulillah. Ya, karena berdasarkan hadis yang lain, hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, Rasulullah SAW tidak mau mengucapkan yarhamukallah bagi sahabat yang tidak mengucapkan alhamdulillah. Jadi atis yang lafadznya umum di dalam hadis Al-Bara ini telah dikhususkan oleh hadis yang lain, yaitu atis yang hamid, yang memuji Allah Ta'ala. Adapun yang tidak memuji, tak perlu didoakan. Nah, orang yang bersih tidak memuji Allah, maka dia adalah orang yang lalai, padahal dia diberi nikmat oleh Allah.
ada penyakit di hidung mungkin, atau ada penyakit di rongga hidung mungkin atau apa. Kemudian Allah dengan melalui mekanisme badan yang baik, Allah menjadikan adanya bersin tadi untuk membuang sekian banyak bibit penyakit. Ini adalah salah satu nikmat dari Allah. Mestinya dia memuji Allah. Kalau dia lalai, maka setan yang gembira. Maka tidak perlu untuk didoakan yarhamukallah, karena dia sendiri tidak tahu bersyukur. Tapi secara umum ini adalah hak orang yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah. Memang ini adalah didoakan. Apakah ini fardu ain atau fardu kifayah? Jumhur ulama mengatakan ini adalah fardu kifayah. Kalau sebagian sudah mendoakan, maka yang lain tidak berdosa kalau diam saja. Tapi barang siapa mau memenuhi ini, maka insya Allah pahalanya besar sekali. Anda tidak mendapatkan dalil khusus tentang masalah pahala mengucapkan yarhamukallah, kecuali dalil-dalil umum masalah ini haknya muslim dan seterusnya. Tapi disebutkan di dalam biografi Abu Dawud As-Sijistani dengan sanad yang sahih. Tatkala beliau sedang naik kapal agak-agak jauh dari dermaga, beliau mendengar orang di tepi pantai itu bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Maka beliau menyewa koruf, yaitu semacam sekoci yang ada di situ. Kemudian sekoci itu membawa beliau ke pantai itu, mendekati orang itu mengatakan yarhamukallah. Masya Allah, sampai tingkat itu demi menjalankan hadis. Nah, setelah itu balik lagi ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Nah, kemudian di malam harinya ada sebagian orang soleh yang bermimpi, ada orang yang bicara. Abu Dawud As-Sijistani, dia membeli surga dengan uang sekian, yaitu uang hasil dari apa? Uang dari persewaan tadi itu. Dia menyewa sekoci tadi, kapal kecil, perahu kecil itu. Ternyata diberi surga dengan sebab itu, menjalankan hadis ini. Itu bukan mustahil. Baik. Kemudian yang berikutnya wa nasrid dhaif. Kalau menurut tulisan dari Imam Nawawi di sini, dipisahkan antara menolong orang yang lemah dengan aunil mazlum, membantu orang yang teraniaya. Masalah menolong orang yang lemah datang dari hadis Abi Dzar dan beberapa hadis yang lain, yaitu apa? Wa tu'inu ala akhraq, engkau membantu orang yang tidak pandai untuk berkarya, tidak pandai untuk bekerja, maka engkau membantu memperbaiki hasil pekerjaan dia. Maka ini bagian dari hak dia. Setiap muslim punya kelemahan dan tidak semua muslim itu kuat. Ada muslim-muslim yang lemah. Maka barang siapa mau menolong orang yang lemah, maka pahalanya besar, memenuhi hak muslim. Barang siapa menolong, dia akan ditolong. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana 'abdu fi auni akhi. Allah selalu menolong si hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Baik, makanya yang diprogram oleh pemerintah kaum muslimin ini baik, menolong orang-orang apa istilahnya OKU, juga apa membantu warga emas, ini baik. Orang-orang yang mengalami kelemahan, memiliki kelemahan, dibantu, diutamakan, ini baik. Ini menjalankan hadis tadi, kalau diniatkan mencari pahala, bukan sekedar diniatkan perkara duniawi. Baik. Kemudian yang berikutnya wa aunil mazlum, menolong orang yang teraniaya. Dijelaskan oleh Al-Khattabi rahimahullahu taala, maksudnya bagaimana? Yaitu mungkin dengan lisan, mungkin dengan perbuatan. Dengan lisan yaitu kita menasihati orang yang menganiaya agar bertakwa pada Allah, agar takut pada hukuman di alam kubur dan hari kiamat. Atau dengan perbuatan, yaitu memang kita mencegah ketika dia mencoba memukul orang itu, atau dia mencoba membunuh orang yang teraniaya, kita mencegah selama kita mampu. Kalau tidak, ya mungkin tangan kita bergerak menelpon apa istilahnya, aparat keamanan, polis atau yang lain-lain dan seterusnya. Ini termasuk menolong orang yang teraniaya dengan lisan atau dengan kekuatan yang lain. Atau boleh jadi membantu dia dengan cara syafaat, memberikan syafaat. Dia teraniaya, hartanya dirampas oleh
apa istilahnya, orang-orang yang zalim, maka orang yang ini membantu orang yang teraniaya tadi untuk meminta keadilan kepada penguasa yang levelnya lebih tinggi. Nah, ini juga bagian dari hak orang yang teraniaya. Muslim yang mampu wajib untuk menolong. Baik. Lalu bagaimana dengan orang yang zalim tak boleh dibantu? Nah, disebutkan oleh Al-Khattabi, hadis yang lain telah menunjukkan unsur al-khata zaliman au matluma. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah dan yang lain-lain itu. Bagaimana cara menolong orang yang menganiaya? Yaitu antak khudha ala yadain, Anda memegang tangan dia anil zulm. Dalam riwayat yang lain tamna'uhu anil zulm, engkau mencegah dia dari berbuat kezaliman. Fadzalika nasruh, maka itulah cara menolong dia agar dia tidak masuk ke dalam neraka, agar dia tidak termasuk dari golongan syaitan yang durhaka dan seterusnya. Yang berikutnya, dan ini yang menjadi inti pembahasan, wa ifsya'is salam, inti pembahasan yang diinginkan oleh Imam Nawawi, menebarkan salam. Dan ini sudah disebutkan di dalil-dalil sebelumnya dan juga dalil-dalil yang setelahnya, insyaallah, masalah penebaran salam. Demi apa? Demi keselamatan muslimin sendiri secara umum, dan juga demi kesejahteraan dunia agar tidak rusak. Karena dengan kita menebarkan doa salam, maka ini membantu agar dunia tetap baik. Karena sekuat apapun usaha kita tidak punya kemampuan yang banyak. Tapi dengan doa, kita mohon kepada Allah dengan rahmatnya yang luas dan dengan namanya As-Salam, maka semoga Allah menjaga agar bumi ini tidaklah lebih rusak lagi, dan semoga menjadi lebih baik dan seterusnya. Baik. Adapun perinciannya, insya Allah ini sambil jalan, karena rata-rata perincian masalah salam itu disebutkan di sepanjang hadis-hadis yang ada di sini dan ayat-ayat yang telah kita lewati itu masalah salam, dan itu telah kita lewati sebagiannya. Kemudian wa ibraril qasam, dalam riwayat yang lain ibraril muqsim, yaitu mengabulkan sumpah orang yang bersumpah. Kalau di sini mungkin jarang ya, kalau di Yaman sering. Wallahi anta tatadhayyah indana, demi Allah Anda harus jadi tamu kami. Mereka orang-orang dermawan, makanlah di tempat kami. Oh saya kenyang, wallah kau harus datang. Sudahlah kita masuk, makan semampunya dan seterusnya misalkan. Atau dia bersumpah untuk tolong dibantu apa, kalau kita mampu kita bantu. Apakah ini sifatnya mutlak? Dijelaskan oleh Al-Khattabi, ini tidak mutlak, tapi ini apabila sumpah dia itu baik, atau apabila sumpah dia itu tidak mendatangkan kemudaratan, sumpah yang biasa saja. Kalau sumpah yang dikhawatirkan ada kemudaratan atau ada sesuatu yang mungkin akan menimbulkan kesulitan kalau dipenuhi, maka tidak wajib untuk dipenuhi. Dalilnya apa? Al-Khattabi mendatangkan hadis yang di dalam Sahih Muslim dan lain-lain itu, tatkala Abu Bakar As-Siddiq minta izin pada Nabi untuk menakwilkan mimpi sebagian sahabat. Kemudian Nabi mengatakan, engkau benar sebagian, engkau salah sebagian. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, demi Allah wahai Rasulullah, kabarkan kepada saya bagian mana yang keliru. Nabi mengatakan, jangan engkau bersumpah. Nah, Nabi tidak mau memenuhi. Boleh jadi ya jelas di balik itu ada hikmah yang besar. Nabi tidak mau menceritakan bagian mana yang Abu Bakar keliru. Nah, kalau sekedar macam itu saja tidak dipenuhi, maka apalagi sumpah yang betul-betul dikhawatirkan menimbulkan bahaya atau apa, lebih layak lagi untuk tidak dipenuhi. Tapi yang lain-lain secara umum masuk ke dalam keumuman hadis ini. Kita penuhi sumpah dia dan jangan disia-siakan, jangan menyebabkan dia terpaksa menebus sumpahnya, akhirnya puasa 3 hari atau yang semacam itu. Ini adalah bagian dari hak-hak kaum muslimin. Ilahuna wallahu a'lam.